Mari kita bicarakan apa yang terjadi di Sritex. Ini adalah sebuah perusahaan kebanggaan nasional. Dan sedih sekali perusahaan ini menggunakan dana dari hutang yang jumlahnya besar sekali dan akhirnya tidak bisa mengendalikannya. Lalu kemudian kita menyaksikan pemiliknya menjadi tersangka. Padahal drama kedekatan mereka dengan para karyawan baru saja kita saksikan. Dan sejumlah menteri ditugaskan oleh Presiden untuk menyelesaikan masalah itu. Menjaga karena ini nasibnya puluhan ribu karyawan. Tetapi ini adalah sebuah bisnis yang memang dibiayai oleh hutang dan tumbuh cepat sekali. Rupanya penerus ini tidak sabar dan ingin cepat-cepat mempunyai pabrik modern, skala besar dan seterusnya. Lalu kemudian menghadapi situasi yang berat yaitu COVID-19. Ketika kita berbisnis dengan menggunakan hutang dalam jumlah besar, hendaklah kita selalu berhati-hati. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh penulis The Black Swan yang terkenal itu, Nassim Nicholas Taleb. Dia pernah mengatakan, the more debt a business has, the more fragile it becomes. Bukankah seperti itu? Jadi ketika kita mempunyai hutang yang sangat besar, memang bisnis kita juga menjadi fragile. Kenapa fragile? Ya kita harus disiplin. Nah, seperti misalnya dalam tulisan di kardus yang mengirim barang yang fragile itu. Fragile, handle with care. Karena ada risiko-risikonya. Bagaimana kalau situasi ekonomi berubah? Lalu kemudian skala besar. Begitu terhenti sedikit, kerugian akan terasa. Terjadilah peristiwa COVID-19. Maka pabrik terhenti, bahan baku tidak datang. Mau kirim barang ke luar negeri, di sana juga ditutup. Atau kapal tidak datang. Efeknya adalah setelah COVID-19 berakhir. Lalu kemudian negara-negara itu melakukan global resetting dan kita bisa menyaksikan apa yang terjadi. Mereka mengalami inflasi. Tiba-tiba permintaan besar dari market yang tadinya tertahan karena COVID-19, permintaan besar mereka mengalami inflasi. Inflasi itu obatnya adalah menaikkan tingkat bunga. Maka ketika bunga dinaikkan, nilai mata uang mereka semakin kuat. Lalu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Bunga semakin mahal, biaya modal pun menjadi meningkat. Sritex itu adalah perusahaan kebanggaan nasional. Sebetulnya ini didirikan oleh seorang bapak yang berjuang sangat keras. Dan si bapak ini kemudian membuka toko kain di Pasar Klewer. Kalau saya pergi ke Solo dulu tuh saya pasti mampir ke Pasar Klewer. Mencari batik murah. Memang ini oleh-oleh khas dari Solo. Nah, si bapak itu mendirikan usaha dagang Sri Rejeki yang kemudian menjadi sukses dan kemudian berhasil membuat pabrik yang diberi nama Sritex. Usaha dari bapaknya itu bisa berkembang karena bapak itu teman main seorang pejabat di era Orde Baru, Harmoko, Menteri Penerangan yang kemudian menjadi ketua Golkar. Tidak mengherankan kemudian Sritex dianggap dekat dengan pejabat-pejabat Orde Baru, dekat dengan kekuasaan. Dan mereka mendapatkan order. Sampai kemudian perusahaan ini dikenal mempunyai kompetensi membuat seragam-seragam tentara, polisi, dan pejabat-pejabat negara. Makanya tak mengherankan market mereka ada di 55 negara dan mereka membuat seragam-seragam militer tentara NATO, pasukan PBB di sejumlah negara, di Timur Tengah, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman. Begitulah akhirnya Sritex berkembang dan konon kabarnya mereka juga sangat dekat dengan Trah Solo. Ini terbukti misalnya ketika kita membaca berita berikut ini, duta besar kita di Kamboja mengatakan ketika Sritex dibuka di Kamboja, ini adalah berkat perjanjian antara Jokowi dengan Perdana Menteri Kamboja. Lalu kemudian akhirnya Sritex bisa membuka pabrik di Kamboja dan membuat seragam militer dan seragam pegawai negeri di sana. Istilah Trah Solo belakangan memang mengacu pada nama-nama pejabat atau politisi tertentu yang sangat berpengaruh di negeri ini. Namun perlu saya tegaskan bahwa ini tak terbatas pada mereka. Karena di sana juga ada raja-raja industri yang legend dan dekat dengan aparat, bahkan dekat dengan penguasa. Bahkan penguasa juga sering mengakomodir kepentingan mereka. Dari tekstil, batik, obat, properti, rokok, sampai sektor keuangan.
dan mereka juga saling bersaing, saling berebut kedekatan dengan penguasa, dan penguasa juga sering berhubungan bisnis dengan mereka dengan kepentingan-kepentingan yang tertutup. Begitulah perbincangan yang ada di sekitar kota Solo. Ketika COVID sudah selesai dan kemudian market mulai bergerak kembali, kan industri ini juga mendapat serangan lagi. Pada waktu itu, saya masih ingat betul, Iwan Kurniawan Lukminto menghubungi saya dan mengatakan, Pak Renald bisa bicara. Akhirnya kita hanya bicara di WA. Dan saya mendapat kiriman bahaya produk-produk import ilegal. Thrifting, ini berbahaya. Sampai kemudian saya dikirimi juga video pernyataan Presiden Jokowi seperti ini. Yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Menarik sekali, setelah itu saya melakukan kajian, saya memeriksa. Ketika saya melakukan penelitian, saya baru mengerti bahwa sebetulnya thrifting ini tidak murni pakaian bekas impor. Ini sebagian juga adalah byproduct atau produk buatan mereka sendiri yang sudah masuk ke toko retail. Tapi toko retail hari ini telah berubah. Konsumen telah berubah ketika memasuki dunia internet, dunia online. Kalau dulu berubahnya adalah karena musim panas, musim dingin, musim hujan dan sebagainya. Kali ini berubah setiap 2-3 minggu sekali. Itu sebabnya ketika orang pergi ke mall dan orang didorong untuk datang lagi ke mall secepat mungkin. Karena setiap kali mereka datang ke toko tertentu, fashionnya sudah berubah. Ketika berubah, kan pasti ada yang sudah tidak dijual lagi, tidak ditaruh lagi di toko. Kemana ini masuknya? Itulah thrifting. Kemudian dipadatkan, dibuat dalam bal, kemudian dikirim ke pasar Senen, dikirim ke daerah-daerah tertentu, lalu dibeli oleh anak-anak muda, dijual secara online. Nah, itulah bisnis anak muda post-COVID pada waktu itu. Tetapi ini dianggap sebagai barang ilegal. Saya pernah hidup dengan pakaian bekas ketika saya kuliah S3 di Amerika dulu. Saya membeli pakaian bekas itu di mana? Di sebuah toko, namanya Salvation Army. Tetapi toko itu memang mengumpulkan donasi pakaian-pakaian bekas lalu dijual murah sekali. Dan pasarnya adalah kalangan menengah ke bawah serta mahasiswa. Ya, saya hidupkan tidak terlalu lama di suatu negara karena tujuannya adalah untuk kuliah. Jadi saya menggunakan pakaian bekas sebagian pada saat itu. Ketika kemudian saya menjelaskan ini adalah sebuah produk dari fast fashion, ada seorang YouTuber yang mengatakan Renald Kasali pengkhianat. Ya, saya nggak tahu hubungannya apa. Apakah ini utusan dari Sritex yang tadi yang mengharapkan saya membuat kajian mendukung mereka dan sebagainya. Kita tentu saja perlu waspada dan perlu memberi penjelasan yang benar. Bukan karena dipengaruhi oleh siapapun. Tentu kita membela kepentingan nasional, terutama saat itu adalah kepentingan anak-anak muda yang tengah berbisnis pakaian thrifting. Jangan sampai mereka sudah membeli, lalu kemudian mereka disita. Baiklah, kita kembali ke Sritex. Sritex ini tentu saja adalah sebuah perusahaan yang kemudian tumbuh besar karena penerusnya mempunyai visi untuk melengkapi industrinya. Lalu kemudian karena mereka menggunakan hutang dan barangkali juga handle-nya without care begitu ya, tumbuh pesat, mereka mempunyai weaving, spinning, kemudian garment, finishing dan sebagainya. Dan konon kabarnya ini adalah industri 4.0. Tapi modalnya dari mana? Dari hutang. Nah, akibatnya karena hutangnya besar sekali, akhirnya dia dipilotkan oleh salah satu vendornya. PT Indobarat Rayon. Karena Sritex gagal bayar sebesar 101,3 miliar. Sebenarnya ini kecil sekali ya dibandingkan dengan skala perusahaan yang besar sekali. Kita juga mendengar kabar bahwa Sritex juga gagal melakukan pembayaran terhadap obligasi yang jatuh tempo. Karena Sritex itu telah menerbitkan obligasi global sebesar 350 juta dolar tahun 2016, lalu 150 juta dolar pada tahun 2017. Dan mereka gagal bayar. Tetapi sebentar, orang bisnis tentu tahu apa yang terjadi di sebuah perusahaan yang sangat besar seperti Sritex ini. Dan kalau kita buka catatan keuangan di perbankan, Sritex ini memang sejak dulu dikenal kurang disiplin mengelola keuangannya.
Saya ingin mengajak Anda kembali ke tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi. Krisis yang menimbulkan banyak sekali pengusaha menangis karena situasi ekonomi sangat berat. Nah, pada masa itu saja, Sritex ini sudah menjadi pasien dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Karena hutangnya pada bank-bank pemerintah memang besar sekali. Dan kemudian mereka juga dipaksa untuk melakukan restrukturisasi. Nah, sebagai catatan saya, di dalam dunia bisnis itu memang ada kalangan pengusaha tertentu yang senang sekali mengambil hutang dari bank-bank milik pemerintah, bank juga dari pemerintah daerah, untuk menjadikan perusahaannya itu menjadi sebuah perusahaan yang berdampak sistemik. Apa artinya? Artinya kalau mereka kolaps, maka semua orang akan dibikin repot. Karena di situ ada puluhan ribu karyawan, di situ ada pihak yang terlibat bukan hanya perbankan, tetapi juga mereka yang menyediakan fasilitas, menyediakan bahan-bahan pendukung, vendor-vendor itu semua pun akan kesulitan dan ekonomi akan sangat terganggu. Pejabat perbankannya pun juga akan terganggu karena mereka sudah mendapatkan bagian. Mereka tentu saja tidak bisa memberikan pinjaman karena kondisi keuangan seperti itu. Tetapi mereka memberikan pinjaman karena mereka juga mendapatkan insentif tertentu. Nah, akibatnya kalau mereka ditelusuri, maka mereka akan menjadi korban juga. Jadi mau tidak mau akhirnya pasti pemerintah akan melakukan bailout, penyelamatan. Padahal mereka tersenyum-senyum dan mereka menggunakan uang itu untuk kepentingan-kepentingan lain-lain lagi. Jadi apa yang ditelusuri oleh kejaksaan hari ini memang make sense. Memang itulah yang sebetulnya yang telah terjadi. Dan tentu saja kejaksaan harus menelusuri sampai kepada usaha-usaha di mana mereka mengalihkan keuangannya dan menimbulkan skoci-skoci baru sehingga kemudian yang ini jatuh tapi mereka masih mempunyai yang lain lagi. Apakah tradisi seperti ini masih ingin kita teruskan? Tentu ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Baiklah, inilah kisahnya bagaimana sampai akhirnya mereka bermuara kepada kepailitan. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, anak-anak muda ketika muncul sebagai pengusaha baru, ingin perusahaannya cepat sekali menjadi besar dan akibatnya kemudian tumbuhnya memang agresif. Ini kan mass production skala besar. Ketika kita produksi bisa kita beli, mesin bisa kita beli, utang bisa kita dapat. Tapi ketika jadi, market itu kan nggak bisa langsung kita dump dalam jumlah besar. Bisa sih kalau kita jualnya di bawah harga, bakar uang. Jadi pendapatannya tidak bisa dipacu cepat tinggi. Pernah satu ketika bagus pendapatannya, tapi kan ada situasi tak terduga, COVID-19. Pendapatan bisa turun tiba-tiba. Lalu kemudian rasio keuangannya bisa memburuk. Resikonya bisa meningkat karena utangnya lebih besar daripada pendapatan. Dan kemudian tidak dicegah. Bagaimana manajemen risiko dalam perusahaan? Bagaimana orang-orang yang mengerti finance di sana? Kenapa tidak dilakukan hedging? Karena sebagian hutangnya itu adalah hutang dengan menggunakan valuta asing dari luar negeri. Dan kemudian tidak with care, tidak handle with care. Artinya apa? Tidak disiplin. Sebagian pendapatan, nah inilah temuan kejaksaan, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Bayar utang pribadi, beli tanah dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga membaca sisi lain yaitu gaya hidup. Ini banyak sekali pengusaha yang mendapatkan hutang untuk perusahaan lalu digunakan untuk bergaya hidup. Sedangkan direksi klaim bahwa kemunduran itu disebabkan oleh COVID-19, gangguan pada mata rantai pasok, penurunan ekspor ke Amerika Serikat, lalu kemudian muncul import ilegal terhadap thrifting yang tadi saya sebutkan. Dan setelah itu kita lihatlah keuangannya. Tahun 2020 untungnya masih 85,3 juta dolar atau sekitar 1,24 triliun. Tapi tahun berikutnya 2021 tiba-tiba merosot jauh dalam sekali, ruginya 15,6 triliun rupiah. Akibatnya asetnya juga merosot terus-menerus. Total asetnya pada bulan Juni tahun 2024 kalau kita lihat angka konsolidasinya itu sekitar 9,9 triliun rupiah. Padahal kalau kita lihat sebelumnya 29 triliun tahun 2020, tahun 2024 tinggal 9,9 triliun rupiah. Padahal utangnya naik terus tuh, sekitar 15,65 triliun ke sekitar 26 triliun rupiah. Utang bank di Indonesia juga kita mencatat bahwa ternyata itu sekitar 12,7 triliun.
ada di 28 bank. Ini menurut data yang saya baca. Dan menurut pihak kejaksaan, dana dari bank milik pemerintah, pemerintah daerah, itu ada sekitar 3,6 triliun. Asetnya menurun, labanya terus-menerus menurun. Dari 1,24 triliun ke rugi 15,6 triliun pada tahun 2021. Menurut hemat saya, dari apa yang saya baca, mereka melakukan ekspansi terlalu agresif sekaligus. Namanya bisnis, kita harus menangkap peluang, tetapi juga harus sabar. Ketika kita membeli barang bisa jadi itu kemahalan. Hati-hati. Jadi kita memang harus sedikit agak sabar walaupun tidak boleh terlalu lama mengambil keputusan. Jadi mereka agresif bahkan mengembangkan usaha dari pemintalan, pertenunan, kemudian finishing sampai ke garment. Dan semua dibiayai dengan utang berbunga tinggi tanpa diimbangi dengan kecepatan pertumbuhan pendapatan. Lalu yang kedua, mereka juga sangat tergantung pada hutang dalam bentuk valuta asing, yaitu dolar. Nah, bagaimana ini terjadi? Situasi ini kemudian memburuk ketika kita menyaksikan bahwa kurs rupiah kita itu terus merosot dari waktu ke waktu. Artinya apa? Risk manajemennya tidak berjalan. Lalu kemudian ada faktor-faktor di luar yang tadi sudah saya sebutkan. Selain COVID, tentu saja juga ada masalah market berubah, perilaku konsumen berubah, kompetisi datang dari negara yang membuat produk lebih murah lagi. Dan tentu saja ini sangat berpengaruh. Rasio keuangan yang menjadi tidak sehat, kita menyaksikan misalnya rasio-rasionya kalau Anda belajar finance di situ, Anda bisa melihat misalnya debt equity ratio. Ini adalah rasio antara hutang terhadap ekuitas kita. Tahun 2021 saja itu sudah 407% atau 4,07. Artinya sangat berbahaya, jadi tidak didukung oleh ekuitas yang memadai. Kok bank mendiamkan ya? Kenapa ini selalu terjadi? Tapi ini bukan hanya kasus Indonesia, terjadi juga di sejumlah negara. India, Malaysia, Thailand, Cina itu juga mengalami pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Dan perbankannya tentu saja juga kadang terkecoh, kadang juga ada hubungan-hubungan tertentu. Baiklah, biarkan pihak kejaksaan kemudian menelisik ini semua. Nah, yang menarik juga pada saat itu kita menyaksikan data, ternyata interest coverage ratio-nya sudah negatif. Kemampuan perusahaan untuk mencicil atau membayar utang yang jatuh tempo itu sudah negatif. Angkanya tahun 2024 itu semakin buruk, itu menjadi minus 6,08. Satu kondisi yang berat sekali. Jadi secara rasio-rasio keuangan kalau itu dianalisis memang sudah buruk begitu. Lalu kejaksaan sekarang menemukan ternyata juga ada skandal korupsi. Loh, bagaimana ini? Perusahaan swasta apa hubungannya kok dianggap korupsi? Rupanya mereka karena mengambil kredit dari bank milik pemerintah, mungkin ada sebab-sebabnya nih. Mungkin ada hubungan-hubungan atau ada hal-hal tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan kredit itu. Dan kemudian yang jelas lagi adalah disebutkan oleh pihak kejaksaan bahwa komisaris utamanya Iwan Lukminto menyalahgunakan kredit bank sebesar 692 miliar rupiah untuk bayar utang pribadi dan beli lahan. Mungkin juga karena salah urus keuangan dan akibatnya kemudian kita menyaksikan banyak perbincangan di masyarakat. Mereka ini adalah keluarga yang senang membeli barang-barang koleksi dan bahkan mereka mempunyai museum. Setidaknya kita bisa melihat ada museumnya yang dibuka di Solo yang memamerkan benda-benda seni modern dan kontemporer. Di luar negeri memang mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat rajin dan senang mengkoleksi barang-barang lelang dari Balai Lelang Christie misalnya. Jadi ini sudah memang sangat jadi perbincangan di kalangan para investor dan juga mereka yang biasa membeli barang-barang lelang. Tumurun Private Museum. Katanya museum ini ditujukan untuk menghormati almarhum orang tuanya yang mendirikan perusahaan. Dan di situ ditampilkan mobil-mobil antik dan mereka juga mempunyai lukisan-lukisan yang menjadi kolektor orang kaya. Di antaranya adalah lukisan Avandi, Raden Saleh, dan Hendra Gunawan. Bukankah mereka menjadi kaya karena karyawan-karyawan itu? Jadi jangan tinggalkan mereka seharusnya. Nah, tentu saja ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya ingin mengajak Anda pada kasus-kasus serupa supaya kita bisa melihat benang merahnya. Karena di business school itu kita biasanya mengajarkan sesuatu secara holistik. Strategi, kemudian bagaimana bisnisnya, kemudian kita bisa melihat positioningnya, daya saingnya, kemudian sampai ke finance-nya.
bagaimana eksekusinya, bagaimana penanganan resikonya. Dan sebetulnya gaya-gaya seperti ini juga terjadi di sejumlah negara. Ini akan sangat menarik sekali kalau Anda buka Netflix dan Anda bisa melihat ada sebuah film dokumenter yang berjudul Bad Boy Billionaires India, The King of Good Times. Ketika ada airline baru di India yang diberi nama Kingfisher. Ini didirikan oleh Vijay Mallya, seorang pengusaha yang mendapat warisan dari orang tuanya. Warisan juga nih, dia take over dari orang Inggris yang kemudian dikembangkan jadi besar. Anaknya dapat ide, tahun 2005 mereka membuat bisnis yang glamor yang mengangkat harkat mereka. Lebih bergaya hidup lagi. Airlines. Tahun 2005 itu kan era low cost carrier di mana-mana. Tapi mereka membuat perusahaan yang super mewah, layanannya bagus sekali, pramugarinya juga keren, kemudian servisnya bagus, mereka kemudian mendapatkan 5 star dari Skytrax atas pelayanan mereka. Dari hanya memiliki 4 pesawat Airbus pada tahun 2005, mereka akhirnya bisa memiliki 77 pesawat pada tahun 2008. Cepat sekali kan? Dalam waktu 3 tahun kenaikannya besar sekali, tetapi partnernya bingung. Ini kan nggak untung, kok mereka senang-senang aja? Dan kemudian pemiliknya mengatakan, tenang saja, ini kan baru tahap awal. Tapi dipompa dengan hutang, akhirnya mereka bisa memiliki 412 jadwal penerbangan. Market share-nya pun tumbuh besar sekali, yaitu sekitar 22,9% di India. India kan market yang besar sekali. Dan mereka kemudian berhasil melakukan ekspansi internasional, mempunyai pesawat yang terbang dari Bangalore ke London. Itu terjadi juga tahun 2008. Tetapi tak pernah mencatat keuntungan. Menarik sekali dalam kondisi seperti itu, ya bank udah tahu rasio keuangannya buruk, tapi tetap diberi pinjaman. Dari hanya 3-4 bank menjadi 17 bank. Dan nilainya 1,2 miliar US dollar. Dengan jaminan yang tentu saja setelah bangkrut baru bisa dilihat itu oleh aparat di sana. Jaminannya meragukan. Merek Kingfisher itu dijadikan jaminan yang bersifat intangibles. Merek memang sesuatu yang menarik kan, ada nilainya. Ketika ini kolaps kan nggak bisa dijual, susah nih jualnya. Perlengkapan kantor itu juga dijadikan jaminan. Nah ini akibatnya menjadi persoalan karena ternyata bank mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan. Dan sebagian pinjaman juga dipakai untuk gaya hidup pribadi. Dia membeli properti mewah, bukan di Bangalore, tetapi belinya di Prancis dan di Inggris. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi adalah di tengah-tengah situasi itu, dia juga membeli tim dari Formula One. Bahkan kemudian dia menambah lagi, ada klub kriket IPL. Gaya hidup yang mewah memang sering dijadikan oleh para pelaku usaha yang melakukan fraud untuk mengecoh. Mereka menunjukkan bahwa diri mereka sangat bonafit dan tentu saja ini sangat menarik bagi bankir yang tidak berpengalaman. Dan kemudian akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendekati pengusaha seperti ini dan bukan mencegah terjadinya kerugian, tapi malah mereka memberikan kucuran pinjaman-pinjaman kepada orang-orang seperti ini. Karena mereka memang menggunakan gaya hidup dan mengesankan bahwa mereka sangat bonafit. Inilah yang disebut sebagai the king of good times yang ternyata mengalami keadaan sebaliknya. Dan kemudian sampailah suatu ketika harga aftur memukul mereka. Dari tadinya hanya $48 menjadi $130. Beban kosnya tinggi. Lalu kemudian mereka tidak bisa bayar gaji pegawai. Akibatnya tahun 2012 dia mengalami krisis, dipilotkan oleh salah satu vendornya. Dan setelah itu dia kabur 2016. Maka setelah itu terjadilah peristiwa pengadilan di Inggris. Dan kemudian India terus mengejar, bahkan mencabut pasportnya. Lalu kemudian minta diekstradisi ke India. Prosesnya masih berlangsung sampai hari ini dari berita yang saya baca. Tapi seperti itulah skandal. Tumbuh cepat, kemudian menggunakan uang dari hutang untuk gaya hidup pribadi. Apa pesan yang bisa disampaikan dari kasus seperti ini? Yang pertama, siapapun yang menerima warisan, apalagi warisan orang tua, pesan orang tua itu memang penting sekali. Jaga nama baik, penuhi kewajiban, dan tumbuhkan dengan penuh kewaspadaan. Jangan lupa, ilmu itu penting sekali. Ilmu itu bisa membuat kita menjadi lebih waspada. Oleh karena itu, kewaspadaan ini sangat perlu kita bangun, terutama adalah manajemen resiko. Dan waspada itu artinya apa? Berpikirnya jangan short term. Kita perlu ada tata kelola yang baik.
Nah, pasar modal juga bisa membuat orang jadi nafsu karena orang dipacu bagaimana caranya agar harga sahamnya naik, PE ratio-nya terus bisa naik. Dan kemudian di era itu akibatnya kemudian orang hanya melihat laporan keuangan. Padahal di situ ada resiko-resikonya. Kemudian mereka melakukan secara agresif. Yang penting dibikin cepat besar. Nah, resikonya tidak dilihat seperti ketika kita menyetir kendaraan, kan ada dashboard di depan kita. Bayangkan Anda terbang naik helikopter, naik pesawat, terbangnya tinggi, tapi tidak punya dashboard, tidak tahu di depan ada gunung, tidak tahu ketinggian kita berapa, tidak tahu bahwa aftur kita sudah mendekati habis, tidak tahu di depan itu ada gelombang, ada badai, ada bencana, ada gunung meletus. Bagaimana kita bisa terbang kalau tidak membaca dashboard itu? Maka ilmu penting, orang-orang yang diangkat pun harus punya kompetensi. Maka tentu saja kita harus waspada dengan agresivitas yang ada pada diri kita masing-masing. Lihat-lihatlah keadaan, ya, lakukan hedging, rescale, atau batalkan langkah-langkah yang sudah terlalu berbahaya. Sama lah seperti pemerintah pada hari ini, kita selalu perlu mengingatkan ketika pendapatan fiskal kita tidak seperti masa lalu, pendapatan kita berkurang, program kita yang banyak itu tentu harus kita buat skala prioritasnya. Jangan kemudian kita mengatakan ini penting, jalan terus, kita perbesar, ini pun penting, lalu kita perbesar, ini juga penting, semua penting, dan akibatnya kemudian kita menjadi kesulitan sendiri. Nah, pesan saya yang ketiga adalah dekat dengan pejabat itu juga berpotensi moral hazard. Moral hazard itu kan dikenal dalam dunia asuransi. Misalnya saja kita beli asuransi, kita pikir kita setir mobil, kita aman. Lalu kemudian ketika di jalan kita senggol-senggol orang, nggak apa-apa, ini kan kita sudah asuransi. Kita pun juga harus melakukan kontrol. Jangan sampai punya moral hazard. Sama seperti ketika kita berhubungan dekat dengan pejabat atau orang kuat di negara ini atau di negara manapun, ingatlah kita jangan lupa diri. Kita juga jangan serampangan. Karena itu bisa membuat kita serampangan. Kita merasa aman, terlindungi. Dan akibatnya kita tidak kontrol diri kita. Kita tidak kontrol keuangan kita. Karena kita pikir hubungan kita ke bank pemerintah, ada orang kuat di belakang kita. Kita lihat dalam kasusnya Stritex. Ketika dipimpin oleh orang tuanya yaitu Haji Muhammad Lukminto, mereka dekat sekali dengan Harmoko. Itu marketing pada saat itu sehingga dia dapat market. Dan kemudian mereka bisa masuk ke negara-negara lain. Tapi masalahnya adalah ketika kemudian Pak Harto jatuh, wah, mereka juga hampir menjadi sasaran amuk massa. Nah, di era pemerintahan Jokowi, mereka juga dekat dengan Jokowi, lalu kemudian bisa membuka pabrik di Kamboja. Tapi gimana ya? Namanya juga perusahaan besar, pasti banyak yang menginginkan juga ada sponsor-sponsor, dukungan-dukungan. Dan tentu saja menjadi besar itu ada risikonya. Maka juga kita perlu mengendalikan diri. Ingat, moral hazard. Nah, akibat yang lain adalah apa? Akibatnya kan kita menjadi terlena dengan gaya hidup kita. Lalu kemudian menjadi tidak jujur dan terlibat dalam fraud. Yang keempat, jaga kepercayaan. Kita tidak bisa menjaga kepercayaan menjadi reputasi dengan menutup itu semua, peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tidak pantas yang kita lakukan. Tidak bisa ditutup dengan drama. Misalnya drama sedih-sedihan pada waktu PHK, pada waktu pilot ditutup perusahaan, kami tidak bisa menyelamatkan kalian. Lah, Mark Twain pernah mengatakan, kalau kita kehilangan uang, kita masih bisa cari kembali. Tapi kalau kita kehilangan nama baik, maka kita akan susah selama-lamanya. Kemudian juga para pejabat terkesan juga membuat drama. Drama bagaimana ketika datang ke pabrik menunjukkan janji ini, janji itu. Akhirnya sulit juga dipenuhi. Ini juga perlu kita ingatkan. Ini memang era sosial media. Era penuh drama. Tetapi para ahli juga mengatakan, ini saya baca di bukunya Harari, dia mengatakan, never underestimate the stupidity. Karena kita bisa terpengaruh dan kemudian kita pikir ini drama ini adalah sesuatu yang real. Yang kelima, mungkin ini juga peringatan bagi kita, OJK harus lebih bekerja dengan hati-hati. Artinya kalau kita lihat kasus ini, industri keuangan kita kan ada sakitnya juga, ini harus diperbaiki. Yang keenam, jangan lupa para ekonom telah menunjukkan bahwa dunia ekonomi kita sekarang berbentuk huruf K. Kalau dulu U pada kasus ketika terjadi krisis 98, 2008 kita menyaksikan ekonomi itu seperti huruf U. Turun tiba-tiba, menukik tajam ke bawah secara merata, bergerak datar, baru kemudian naik lagi setelah bisa kita kendalikan.
itu krisis yang dulu. Kalau sekarang kurvanya ekonominya berbentuk huruf K. Ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Mereka yang bergerak ke atas adalah sektor-sektor seperti green economy, e-commerce. Ya, ini bagi mereka yang bisa menjadi pelaku usaha dalam e-commerce ya, bukan pemilik startupnya. Lalu kemudian new energy, tambang tertentu, sektor keuangan, menjadi politisi, menjadi APH, menjadi lawyer. Itu semua adalah orang-orang yang diuntungkan dalam situasi ekonomi seperti ini, berbentuk kelasnya naik ke atas. Mereka cepat tumbuh dan menjadi kaya. Maka orang-orang yang berbisnis di situ itu sangat menikmati. Tapi sebaliknya, profesi seperti guru, petani, nelayan, sektor ekonomi informal, UMKM, lalu kemudian pariwisata hari ini perhotelan, ketika kemudian terjadi efisiensi, tentu mereka sangat menderita. Ditambah lagi sektor manufaktur seperti tekstil dan alas kaki. Ini memang banyak terjadi krisis ekonomi juga di dalamnya. Jadi ketika kita berbisnis memang ada masanya suatu sektor itu adalah menjadi terang benderang, menjadi the star pada zamannya. Tambang juga tidak semua tambang. Ya, hari ini ada tambang tertentu yang bersinar terang. Sama juga dulu karet bersinar terang, tapi kemudian karet turun. Diganti dengan sawit, sawit berkembang naik ke atas, dan seterusnya. Ada setiap masa di mana industri tertentu menikmati keuntungan yang lebih baik. Yang ketujuh, ketika Anda menjadi pengusaha, kendalikan gaya hidup. Tunda bayar boleh, tapi bayar tetap harus dilakukan. Akhiri gaya-gaya hidup yang berlebihan, jangan gunakan hutang. Hutang perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Jangan dicampur-campurkan seperti itu. Jangan akhiri perusahaannya. Akhiri hutangnya boleh, tapi perusahaan harus terus dihidupkan. Karena di dalam perusahaan ada ribuan orang yang menggantungkan nasibnya pada kita. Terakhir, ya kita sedang hidup dalam era ketidakpastian. Maka setiap keputusan kecil kita dan interaksi yang kita lakukan akan menentukan jalan dan hasil di masa depan. Saya diingatkan oleh salah satu menti saya yang pergi ke pangkas rambut. Dia membaca tulisan, bersyukur sebulan sekali, bersyukur setiap hari. Jadilah pengusaha yang selalu bersyukur. Karena Warren Buffett pernah mengatakan begini, when the tide goes out, you discover who's been swimming naked. Menarik sekali. Ketika kita pergi ke laut, airnya sedang pasang, maka kita bisa melihat semua orang kelihatannya oke-oke saja. Kita lihat bagian atasnya. Tapi ketika air surut, barulah kita lihat siapa yang sebetulnya sudah tidak berpakaian, yang sedang mempermalukan dirinya sendiri, tidak pakai pakaian. Kalau mereka tahu apa yang disebut sebagai rasa malu. Itulah pelajaran dari kasus Sritex yang barangkali kita bisa melihat benang merah satu dengan lainnya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Mari kita belajar dan stay relevant.